Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang terpantau berubah sudah SI keterangan SP2D di 6NG bagi KPM PKH dan juga BPNT khusus golongan ini. Kemudian pengumuman penting bagi penerima bantuan PIP, serta di survei DTSEN dan memiliki ini di rumahnya, dipastikan tidak akan cair bantuan PKH BPNT di tahap 2 tahun 2025. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, bagaimana nih buat umat muslim di Indonesia untuk 15 hari pertama di bulan suci Ramadan ini, puasanya tetap lancar? Semoga masih lancar ya, tetap kuat, tetap semangat, dan semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, sehingga segala amal ibadahnya di bulan puasa ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di separuh yang kedua di bulan suci Ramadan ini, puasanya tetap lancar, tetap kuat, dan tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang bolong ya puasanya. Karena kalau misalkan ada yang bolong puasanya, karena sifatnya bulan suci Ramadan atau bulan puasa bulan suci Ramadan ini wajib, maka umat muslim itu wajib mengganti di bulan berikutnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kembali pada topik video kali ini, terpantau berubah surah SI keterangan SP2D di 6NG bagi KPM PKH BPNT khusus golongan ini. Nah, ini kan ceritanya bantuan PKH BPNT tahap pertama alokasi Januari, Februari, Maret kan sudah dicairkan ya sejak bulan Februari kemarin, dan hingga saat ini proses penyalurannya itu masih terus dilakukan oleh pihak penyalur, yaitu khususnya yang lewat kartu KKS ya, yang lewat PT Pos Indonesia itu terakhir disalurkan di tanggal 17 Maret ya. Informasinya kalau di daerah saya itu batas akhir penyalurannya di tanggal 17 Maret tahun 2025 untuk yang lewat PT Pos Indonesia. Jadi bagi para KPM PKH BPNT yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia, apabila masih belum diambil bantuannya, nah ini masih ada sisa beberapa hari untuk pengambilan bantuan PKH BPNT tersebut di PT Pos ya. Karena batas akhirnya informasi di wilayah kami itu di tanggal 17 Maret tahun 2025. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, bantuannya akan dikembalikan ke kas negara. Sedangkan yang lewat kartu KKS, pihak bank penyalur ini masih terus melakukan top up ataupun transferring saldo bantuan PKH BPNT khususnya bagi para KPM yang pencairan susulan ya, seperti itu di termin-termin berikutnya. Namun ini masih untuk tahap yang pertama atau triwulan pertama Januari, Februari, Maret ya, seperti itu. Jadi bagi para KPM yang sudah cair di bulan Februari kemarin, maka tidak akan cair lagi di bulan ini ya, karena masih masuk di penyaluran tahap yang pertama Januari, Februari, Maret. Nanti insya Allah kalau masih ditakdirkan menjadi penerima bantuan PKH ataupun BPNT, maka akan cair lagi sekitar bulan 4 atau bulan 5 ya, memasuki di triwulan kedua April, Mei, Juni ya, seperti itu. Nah, kemudian bagi yang keterangan di 6NG-nya di beberapa waktu yang lalu, keterangan SP2D-nya itu masih SPM ya, seperti itu, artinya kan bantuannya masih belum dicairkan. Nah, per hari ini berdasarkan pantauan di 6NG, itu keterangan SP2D-nya sudah berubah ke SI ya, seperti itu. Artinya kalau dari SPM ke SI,
maka bantuannya sebentar lagi akan dicairkan. Nah, ini khusus bagi KPM PKH ataupun BPNT yang masih belum cair bantuannya untuk tahap yang pertama, dan ketika dicek di 6NJ keterangan SP2D-nya itu adalah SPM. Saat ini keterangannya sudah SI, jadi insya Allah dalam waktu dekat bantuannya akan dicairkan. Tapi bagi para KPM, PKH BPNT yang di tahap pertama kemarin masih belum cair dan di 6NJ keterangannya itu periode salur yang lama, jadi bukan Januari, Februari, Maret ya seperti itu, ataupun keterangannya sudah ditidaklayakkan, maka bisa dipastikan tidak akan cair di tahap pertama tahun 2025 ini. Jadi solusi bagi para KPM untuk bisa mengetahui apakah bantuannya masih cair atau tidak di tahap pertama tahun 2025 ini adalah bertanya ke operator 6NJ yang ada di desa ataupun ke pendamping sosial PKH di wilayahnya masing-masing. Karena hanya itu caranya untuk mengetahui ya secara mendetail bantuan sosial PKH BPNT di tahap pertama ini masih dicairkan atau tidak. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi jalin komunikasi yang baik dengan operator 6NJ yang ada di desa ataupun dengan pendamping sosial PKH di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, kemudian informasi yang kedua, ini pengumuman yang sangat penting bagi penerima bantuan PIP di seluruh Indonesia, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak-anak sekolah yang biasanya itu mendapatkan bantuan PIP ya. Jadi kalau sebelumnya mengecek status bantuan PIP itu melalui website resmi Sipintar yaitu pip.kemdikbud.go.id, saat ini laman ataupun website untuk mengecek penerima PIP berganti menjadi pip.dikdasmen.go.id ya seperti itu. Jadi yang awalnya pip.kemdikbud.go.id sekarang berubah menjadi pip.dikdasmen.go.id. Namun untuk tampilannya sama, untuk proses pengecekan menerima PIP atau tidak, jadi cukup memasukkan nomor NISN, kemudian NIK ya, kemudian di situ dimasukkan hasil captanya, jadi hasil kode yang tertera di situ ya dijumlahkan, nanti tinggal diklik cari PIP. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Kemudian informasi yang ketiga yang kita bahas pada video kali ini, di survei DTSEN dan memiliki ini di rumahnya, dipastikan tidak akan cair bantuan PKH BPNT di tahap kedua tahun 2025. Nah, di survei DTSEN ini kan banyak sekali aspek yang ditanyakan oleh para pendamping sosial ya yang melakukan ground check DTSEN ini. Mulai dari identitas ya, mulai dari nomor KK, NIK, kemudian nama, alamat ya disesuaikan dengan KK ya seperti itu. Kemudian mengarah ke aset, baik itu aset yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak, hingga daya PLN ya atau daya listrik yang ada di rumah KPM ataupun rumah warga yang disurvei DTSEN tersebut. Nah, kesimpulannya bagi yang disurvei DTSEN yang di rumahnya memiliki daya listrik ya, memiliki daya listrik yaitu 2200 volt ampere atau lebih, maka bisa dipastikan bantuan PKH ataupun BPNT di tahap kedua tahun 2025 nanti tidak akan bisa dicairkan. Dan itu sudah mulai diterapkan di tahap pertama tahun 2025 ini. Jadi bagi para KPM yang terdeteksi memiliki daya listrik sama dengan atau lebih 2200 volt ampere itu tidak akan dicairkan. Jadi penerima bantuan PKH BPNT itu memang dikhususkan bagi pelanggan listrik berdaya rendah, yaitu mulai dari 450 volt ampere, kemudian 900 volt ampere dan juga 1200 volt ampere yang masih dikatakan rumah tangga ya yang layak mendapatkan subsidi ya seperti itu. Tapi yang sudah non subsidi itu biasanya memang menjadi tanda kutip tidak bisa dicairkan bantuannya. Tapi kalau masih memiliki daya rendah sekitar 450 volt ampere, 900 volt ampere, insya Allah masih dicairkan meskipun non subsidi ya seperti itu. Tapi kalau sudah memiliki daya listrik sekitar 2200 volt ampere hingga lebih, itu bisa dipastikan tidak akan dicairkan bantuannya. Mas, ada pertanyaan yang memiliki HP Android, kemudian yang memiliki kulkas, memiliki TV, kendaraan sepeda motor, apakah
nanti bakalan tidak dicairkan bantuannya. Nah, tentu itu ada klasifikasinya. Yang memiliki TV itu ada klasifikasinya. TV yang ukurannya berapa in, kemudian golongan TV tabung ataupun TV LED ya. Kemudian yang memiliki sepeda motor, nah itu juga dikategorikan. Yang layak mendapatkan bantuan sosial itu yang memiliki sepeda motor, berapa jumlahnya, itu yang memiliki kategorinya adalah dari pihak BPS. Jadi nanti dari pihak BPS setelah survei DTSEN itu dilakukan, maka akan di sistem ranking berdasarkan aset ataupun jawaban yang diberikan para warga yang disurvei ya, seperti itu. Nanti dari pihak BPS akan meranking. Nah, dari sistem ranking tersebut di seluruh Indonesia, nanti yang layak mendapatkan bantuan sosial maka akan tetap dapat bantuan, tapi bagi yang sudah dinyatakan tidak masuk ke ranking yang layak mendapatkan bantuan, insya Allah bantuannya sudah tidak bisa dicairkan lagi. Karena memang tujuan dari ground check DTSEN ini atau pengaplikasian data tunggal sosial ekonomi nasional mulai tahap kedua nanti, itu tujuannya adalah untuk penerima bantuan sosial itu lebih tepat sasaran lagi ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.